Halo Sobat Generasi Sehat, nggak terasa ya sekarang sudah tahun 2022. Yuk mari kita kilas balik kedua tahun sebelum tahun ini, yaitu tahun 2020. Ada apa sih di tahun 2020? Hai Sobat Sehat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama kurang lebih 2 tahun, negara kita dilanda oleh virus COVID-19. Sejak bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 mulai masuk di Indonesia. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Angka kejadian akibat virus ini semakin lama semakin meningkat. Bahkan banyak muncul varian virus baru dari virus COVID-19 ini. Banyak dari negara-negara di dunia terdampak virus COVID-19. Di Indonesia, kasus COVID-19 sudah mencapai lebih dari 6 juta jiwa yang terkonfirmasi. Banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi tentunya berdampak pada berbagai sektor. Salah satunya yaitu sektor kesehatan. Dampak yang ditimbulkan berupa tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona, sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Selain itu, jumlah pasien yang semakin banyak namun tidak diimbangi dengan kesiapan fasilitas dan jumlah tenaga medis yang cukup akan membuat tenaga medis kelelahan dan menambah beban berat kepada para tenaga medis, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Tenaga kesehatan yang mengalami stres kerja yang tinggi adalah tenaga kesehatan yang berada atau bekerja di ruangan ICU. Hal tersebut muncul akibat adanya beberapa faktor pendukung, yaitu petugas melayani pasien kritis, adanya pasien meninggal, tuntutan tugas yang tinggi, ketakutan tertular virus, dan stigma lingkungan yang merupakan stresor prioritas tertinggi yang dialami oleh tenaga kesehatan. Tinggi rendahnya stres, baik itu dari petugas maupun pasien, sangat bergantung pada individu dalam melakukan manajemen stres. Oleh karena itu, pentingnya bagi petugas maupun pasien untuk paham mengenai cara memanajemen stres tersebut. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk diterapkan antara lain: 1. Memberikan dukungan yang positif. 2. Menjaga dan memenuhi kelengkapan APD untuk menurunkan kecemasan untuk tertular virus. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang akurat agar dapat membantu dalam pencegahan virus. Wah, ternyata pandemi juga selain membawa dampak fisik, juga membawa dampak terhadap kesehatan mental, baik pada pasien dan perawat khususnya di ICU. Maka, manajemen stres sangat penting dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.